Ya, kita ulangi. Sahabat Nabi itu satu-satunya orang yang paling paham, paling tahu. Dia selalu bersama Nabi. Nabi sendiri selalu berpesan. Ini pesan Nabi. Loh, malah kita membencinya. Nabi tidak mengajarkan membenci para sahabat. Mereka malah membenci. Ini berbahaya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya adalah tidak boleh membenci. Jangankan membenci, bicara yang kurang menghargai sahabat saja dilarang oleh Nabi. Karena Nabi tidak bisa berjuang tanpa para sahabat. Sahabat itu merupakan tangan kanan, kaki tangan Nabi itu sahabat. Namun sekarang ini karena mereka tidak tahu apa hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, asal usul Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, sehingga mereka dengan bangga mengabaikan sunnah-sunnah para sahabat. Dikira sunnah para sahabat itu bikinan sahabat sendiri. Tidak. Ideologi cara berpikir Nabi mereka teruskan. Oleh karena itu hadis ini mengatakan seperti itu. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sahabat itu al-mahdiyyin. Dalam hadis lain disebutkan ashabi kan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Kalau aku ini bagaikan matahari, anta syamsun, anta badrun. Kau Nabi adalah matahariku, kau Nabi adalah rembulanku. Bintangnya siapa? Para sahabat. Kita jadi apanya? Tidak jadi apa-apanya. Oleh karena itu, kalau ada saudara-saudara kita yang mengabaikan para sahabat, dan Jumat tidak mau dan Utsman, sebentar lagi ini Ramadan, taraweh, tidak mau 20 rakaat karena itu tarawehnya Umar, tarawehnya Nabi 8, berarti 8 dengan 20 itu baik yang 8, karena 8 itu tarawihnya Nabi. Loh, kok bisa? Nabi sendiri tidak pernah tarawih 8 rakaat berjamaah di masjid selama 1 bulan, tidak pernah. Mereka itu yang membuat cara sendiri sebetulnya, dialamat kepada Nabi, hanya 8-nya. Malah kadang ada tarawih itu 4 rakaat 1 salam dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini, oleh karena itu maka tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini kita kaji terus, sehingga semoga saja kita selamat. Karena apa? Satu-satunya faham dan aliran yang bisa menyelamatkan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa anna hadza sirati mustaqim. Kalau pada era zaman Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah belum begitu populer. Memang ada yang mengatakan seperti ini dalam kitab Syarah apa itu ya? Syarah Imam Ghazali. Itu dikatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau ada orang mengatakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti paham Asy'ari dan paham Maturidi. Ini betul. Karena apa? Karena beliau berdua ini orang yang telah mempopulerkan dan meneguhkan kembali Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dirusak oleh orang-orang ahlul bid'ah. Seperti Imam Hanafi dulu pernah dipenjara.
Itu karena apa? Beliau mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Dipaksa oleh pengusaha Mu'tazilah untuk mengatakan Quran hadis, beliau tidak mau. Lah, orang yang telah mempopulerkan akidah-akidah beliau adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tetapi beliau ini bukan merupakan asal usul ahli sunnah wal jamaah. Asal usul ahli sunnah wal jamaah ya dari Nabi, karena yang mengatakan Nabi. Dalam hadis lain juga disebutkan, walladzi nafsi biyadi, sataftariku ummati ala salasin wasabiina firqah. Fawahidatun fil jannah wasintani wasabu'una finnar. 73 aliran ini, 72 akan masuk neraka selamanya, karena mereka sudah kufur, ideologinya sudah melenceng dan menyimpang. Fawahidatun fil jannah, fawahidatun fil jannah wasintani wasabu'una finnar. Hanya satu yang masuk surga dan 72 aliran masuk neraka. Ini betul bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini asal usulnya dari Nabi, dan memang merupakan rohnya Islam ini Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapapun yang tidak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan tersesat, karena ini rohnya Islam. Kalau menurut saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa disebut sebagai syarat agama. Kita sering mendengar bahwa rukun agama, pokok-pokok agama itu ada 3. 1, iman, Islam, ihsan. Tapi sampai sekarang belum terdengar ada syaratnya agama. Apa syaratnya agama? Ada rukun kok tidak ada syarat. Syaratnya wudhu ada, rukun wudhu ya ada. Tapi ada rukun agama kok tidak ada syarat agama. Ya inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini syaratnya agama. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mau mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, agama mereka tidak memenuhi syarat, maka tidak heran jika sholatnya tekun, ya, amaliyah ibadahnya tekun, tapi mereka bisa jadi teroris. Dari mana ini? Ada yang sebaliknya, mereka itu rajin tahlilan, pulang dari luar Jawa, perlunya apa? Mau kirim doa orang tua, nyewu dan sebagainya. Tahlilan mereka sangat antusias, tapi sholat 5 waktu nggak mau, rasa-rasa. Lah ini, oleh karena itu maka tayangan yang akan datang kita akan membawakan judul lagi, yaitu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini jangan dianggap ideologi yang abal-abal. Ada ciri-ciri tertentu, 10 ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kurang 1 saja tidak bisa disebut ahli sunnah wal jamaah. Sebetulnya berat Ahlussunnah wal Jamaah ini. NU ya
Itu landasannya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah orang NU semua bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Tergantung dia mengikuti sesuai dengan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah 10 itu atau tidak. Ini pada kesempatan yang akan datang akan kami ketengahkan, akan kami kaji tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara ini asal usul dan hakikat Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Hakikatnya ya Islam itu sendiri adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena Islam itu sendiri merupakan ajaran penengah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah juga paham dan aliran yang menjadi penengah di antara Khawarij dan Syiah. Kalau dulu Islam jadi penengah antara Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu anak haram, harus dibunuh. Maryam itu kalau bahasa ya begengge gitu. Maka dalam surat Maryam, walam aku bagia, saya itu bukan begengge. Itu orang Yahudi radikal. Tapi sebetulnya ada alasan yang benar bagi orang Yahudi. Lalu ngajarin orang apa aneh kok dia. Betul. Menurut akal pikiran manusia. Kemudian Nasrani beda lagi. Yesus itu adalah anak Tuhan. Bahkan sekarang sudah dituhankan, naik pangkat menjadi Tuhan. Lah ini, dua-duanya ini sesat. Maka kalau di surat Al-Fatihah yang sering kita baca terus menerus itu, mengapa ihdinas siratal mustaqim? Mengapa kok tidak ihdina dinal Islam? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus itu? Ya ideologi, akidah, pola pikir yang lurus. Yang lurus itu siapa? Ya Islam. Yahudi terkutuk, Yesus disalib. Nasrani tersesat, waladhdallin. Oh, Yesus kok dituhankan. Yang lurus siapa? Islam. Nah, oleh karena itu, maka kesimpulannya Islam dan Ahlussunnah itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau ada yang memisahkan, ya tahu sendiri akibatnya, neraka selamanya. Karena apa? Karena orang yang sudah Islam dan beribadah, tetapi ideologi paham alirannya tidak Ahlussunnah wal Jamaah, itu ibadahnya tertolak. Ora kanggo. Karena apa? Paham ideologi itu kalau mobil bisa kita ibaratkan seperti kemudi. Bisa sampai tujuan atau tersesat di tengah jalan, itu adalah peran kemudi. Maka betul apa yang dikatakan oleh hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini banyak ditemui di hadis Arba'in Nawawiyah. Man amila sapa sing ngelakoni amalan perbuatan apa wae, maksudnya ndok kene niku ibadah. Man amila amalan, siapa yang beribadah laisa alai amruna, yang tidak berdasarkan dengan ideologi Nabi dan para sahabat, fahuwa raddun, maka amal ibadah mereka tertolak. Mereka kufur seperti Yahudi dan Nasrani kalau digas seperti itu. Oleh karena itu, maka sangat penting sebetulnya
kajian Aswaja ini untuk kita dalami terus. Hanya apa? Harapan kita bisa selamat kelak. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kita pertama adalah siratal mustaqim. Ideologi yang lurus ini sangat penting. Amal ibadah, kalau ideologinya tidak lurus, kemudinya tidak beres, tidak akan sampai tujuan, tidak sampai pada hadapan Allah. Ini sangat penting. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah hakikatnya ini adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam itu sendiri. Maka benar apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu tidak boleh asal takwa. Ibadah tidak boleh asal ibadah. Harus hada sirati mustaqimah, berdasarkan sirati mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah siratal mustaqim, yang lainnya ya ikut mustaqim. Karena ibarat kamu mobil itu kemudi, kalau ibarat manusia ideologi itu adalah otaknya. Perampokan, kejahatan, apa saja. Mengapa dicari otak pelakunya? Lah di sini otak pelakunya agama itu adalah ideologi. Ideologi yang lurus hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya Halloween diperbolehkan. Peringatan Maulid Nabi malah dilarang. Padahal peringatan Maulid Nabi itu kan Nabi kita sendiri diperingati. Emang peringatan Ibu kita Kartini aja selalu dirayakan, diupacarakan. Peringatan kelahiran Nabi malah dilarang. Dianggap begini, dianggap begitu. Nah disinilah perlunya kajian-kajian supaya kita nanti tidak seperti kata dalam tempurung mudah apa itu menyimpulkan sendiri tahlilan bid'ah, berjanji bid'ah, talqin tidak ada dan sebagainya dan seterusnya. Lah agama ini mau diapakan? Kalau apa-apa bid'ah, kalau apa-apa bid'ah. Oleh karena itu tentang bid'ah ini nanti juga akan kami jelaskan sejelas-jelasnya supaya kita ini tidak mudah mengikuti pola pikir dan cara berpikir mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan kita. Ada yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada. Ya boleh saja, karena negara kita negara demokrasi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau orang-orang NU itu pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu kajian Aswaja ini kita lakukan bersama LDNU Undaan. Tidak ada lain untuk memberi edukasi kepada warga Nahdliyin yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita menjadi warga Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa benar-benar mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen dan murni, tidak asal-asalan. Inilah program LDNU Kecamatan Undaan. Semoga beliau-beliau yang berkepentingan mendapat rahmat. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian dulu.
pertemuan kami ya, supaya channel ini bisa disebarluaskan pada saudara-saudara kita. Karena apa? Karena memang zaman ini memang zamannya medsos. Kalau mau ngaji seperti dulu, ngaji Bandungan atau apa, itu sudah sulit melakukan seperti itu. Oleh karena itu kami dari LDNU membuat program terobosan dengan mengaji aswaja bareng lewat YouTube, lewat medsos, sehingga sahabat-sahabat NU, Nahdien, Ibnu PPNU, Fatayat, Muslimat, kalau ada kesempatan bisa bergabung dalam channel kami yang sudah kami siapkan, yaitu dalam Jariku Channel Pak Thohir dan LDNU. Dari kami kiranya cukup sekian dulu. Apabila ada kekhilafan minta dimaafkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini asal usul dan hakikat Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Hakikatnya ya Islam itu sendiri adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena Islam itu sendiri merupakan ajaran penengah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah juga paham dan aliran yang menjadi penengah di antara Khawarij dan Syiah. Kalau dulu Islam jadi penengah antara Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu anak haram, harus dibunuh. Maryam itu kalau bahasa ya begenggek gitu. Maka dalam surat Maryam, walam aku bagia, saya itu bukan begenggek. Itu orang Yahudi radikal. Tapi sebetulnya ada alasan yang benar bagi orang Yahudi. Lalu ngajarin orang apa aneh kok dia? Betul. Menurut akal pikiran manusia. Kemudian Nasrani beda lagi. Yesus itu adalah anak Tuhan. Bahkan sekarang sudah dituhankan, naik pangkat menjadi Tuhan. Lah ini, dua-duanya ini sesat. Maka kalau di surat Al-Fatihah yang sering kita baca terus menerus itu, mengapa ihdinas siratal mustaqim? Mengapa kok tidak ihdina dinal Islam? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus itu? Ya ideologi, akidah, pola pikir yang lurus. Yang lurus itu siapa? Ya Islam. Yahudi terkutuk, Yesus disalib. Nasrani tersesat, waladhdallin. Oh, Yesus kok dituhankan. Yang lurus siapa? Islam. Nah, oleh karena itu, maka kesimpulannya Islam dan ahli sunnah itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau ada yang memisahkan, ya tahu sendiri akibatnya, neraka selamanya. Karena apa? Karena orang yang sudah Islam dan beribadah, tetapi ideologi paham alirannya tidak Ahlussunnah wal Jamaah, itu ibadahnya tertolak, ora kanggo. Karena apa? Paham ideologi itu kalau mobil bisa kita ibaratkan seperti kemudi.
bisa sampai tujuan atau tersesat di tengah jalan, itu adalah peran kemudi. Maka betul apa yang dikatakan oleh hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini banyak ditemui di hadis Arba'in Nawawiyah. Man amila sapa sing ngelakoni amalan perbuatan apa wae, maksudnya ndok kene niku ibadah. Man amila amalan, siapa yang beribadah laisa alai amruna, yang tidak berdasarkan dengan ideologi Nabi dan para sahabat, fahuwa raddun, maka amal ibadah mereka tertolak. Mereka kufur seperti Yahudi dan Nasrani kalau tiga seperti itu. Oleh karena itu, maka sangat penting sebetulnya kajian aswaja ini untuk kita dalami terus. Hanya apa? Harapan kita bisa selamat kelak. Karena apa yang bisa menyelamatkan kita pertama adalah siratal mustaqim, ideologi yang lurus. Ini sangat penting. Amal ibadah kalau ideologinya tidak lurus, kemudinya tidak beres, tidak akan sampai tujuan, tidak sampai pada hadapan Allah. Ini sangat penting. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah hakikatnya ini adalah Islam itu sendiri, ya, Islam itu sendiri, maka benar apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu tidak boleh asal takwa, ibadah tidak boleh asal ibadah, harus hada sirati mustaqimah, berdasarkan sirati mustaqimah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah siratal mustaqim, yang lainnya ya ikut mustaqim. Karena ibarat mobil itu kemudi, kalau ibarat manusia, ideologi itu adalah otaknya. Perampokan, kejahatan, apa saja, mengapa dicari otak pelakunya? Nah, di sini otak pelakunya agama itu adalah ideologi. Ideologi yang lurus hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya Halloween diperbolehkan, peringatan Maulid Nabi malah dilarang. Padahal peringatan Maulid Nabi itu kan Nabi kita sendiri diperingati. Emang peringatan Ibu kita Kartini aja selalu dirayakan, diupacarakan. Peringatan kelahiran Nabi malah dilarang, dianggap begini, dianggap begitu. Nah, disinilah perlunya kajian-kajian supaya kita nanti tidak seperti kata dalam tempurung, mudah apa itu menyimpulkan sendiri tahlilan bid'ah, berjanji bid'ah, talqin tidak ada, dan sebagainya dan seterusnya. Lah, agama ini mau diapakan kalau apa-apa bid'ah, kalau apa-apa bid'ah. Oleh karena itu, tentang bid'ah ini nanti juga akan kami jelaskan sejelas-jelasnya supaya kita ini tidak mudah mengikuti pola pikir dan cara berpikir mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan kita. Ada yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada. Ya, boleh saja, karena negara kita negara demokrasi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan
Kalau orang-orang NU itu pasti Ahlussunnah wal Jamaah, ya tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu kajian Aswaja ini kita lakukan bersama LDNU Undaan, tidak ada lain untuk memberi edukasi kepada warga Nahdliyin yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita menjadi warga Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa benar-benar mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen dan murni, tidak asal-asalan. Inilah program LDNU Kecamatan Undaan. Semoga beliau-beliau yang berkepentingan mendapat rahmat. Amin, Allahumma amin. Kiranya cukup sekian dulu pertemuan kami, ya, supaya channel ini bisa disebarluaskan pada saudara-saudara kita. Karena apa? Karena memang zaman ini memang zamannya medsos. Kalau mau ngaji seperti dulu, ngaji Bandungan atau apa, itu sudah sulit melakukan seperti itu. Oleh karena itu kami dari LDNU membuat program terobosan dengan mengaji Aswaja bareng lewat YouTube, lewat medsos, sehingga sahabat-sahabat NU, Nahdliyin, Ibnu PPNU, Fatayat, Muslimat, kalau ada kesempatan bisa bergabung dalam channel kami yang sudah kami siapkan, yaitu dalam Jariku Channel Pak Thohir dan LDNU. Dari kami kiranya cukup sekian dulu. Apabila ada kekhilafan minta dimaafkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.